nafsu, manusia punya harapan, punya kemauan, punya keinginan, punya cita-cita, bahkan punya ambisi. Itu dari nafsu. Dengan akal, Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar mampu memfilter, memilih dan memilah, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, jamaah sekalian, kita manusia ini makhluk yang paling sempurna dari sisi Allah memberikan nafsu dan Allah memberikan akal. Kalau binatang cuman dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal, sedangkan malaikat dikasih akal saja tanpa dikasih nafsu. Kalau kita manusia lengkap, ya dikasih nafsu, ya dikasih akal. Tolong perhatikan, ibarat kendaraan, nafsu itu gas, akal itu ibarat rem. Halo? Maka manusia paling hebat ketika akalnya dimodifikasi dengan keindahan nafsunya, akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya, manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Ketika nafsunya bisa dikendalikan akalnya, tapi kalau nafsu yang mengalahkan akalnya, manusia lebih rendah daripada binatang. Ini hebatnya kita, dikasih nafsu, gas, sekaligus dikasih akal, rem. Kalau binatang cuman dikasih rem tapi nggak ada gasnya. Kalau binatang cuma dikasih gas tapi nggak ada remnya, maka nggak tahu aturan. Tanaman dia nggak ikut nanam, nggak ikut ngerawat, wong wiwitan ora melu nandur, yo dipangan. Emang dia nggak punya rem. Ono wedhus lanang ketok wedhus wedok nang pinggir dalan. Ya semua celingkrik pluk. Ya emang nggak ada remnya. Halo. Ya nggak peduli. Makanya mohon maaf banget. Kalau kita manusia yang dikasih akal, kok perilakunya seperti itu? Ono cewek, ono cowok, roh cewek, moro dicedai, moro disosori, itu berarti dia lebih parah daripada naudzubillah. Dan ini sekarang mulai apa ya, mewabah penyakit seperti ini. Nanti disampaikan. Kalau malaikat itu cuman dikasih rem, kasih akal, tapi nggak ada nafsunya, nggak ada gasnya. Malaikat itu ada makanan selezat apapun nggak kepingin, ada minuman sesegar apapun nggak kepingin. Itu malaikat. Meskipun kita bokong gede biasa. Kalau malaikat kalau bokong gede biasa. Paling cuma ngomong ada hantu atau sama ini. Jadi nggak ada nafsunya, ya nggak kepingin. Lihat perempuan secantik apapun nggak kepingin. Itu malaikat. Nah, karena kita dikasih nafsu sekaligus dikasih akal, maka kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan sangat variatif. Dan ini tidak dimampu oleh makhluk yang lain. Kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, kita bisa zikir, bisa istighosah, bisa mujahadah, bisa sholawat, kita bisa sholat, bisa puasa, bisa melakukan macam-macam aktivitas. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, sekalipun dia malaikat. Malaikat itu hidupnya monoton, kerjaan dan tugasnya juga monoton. Itu malaikat. Malaikat yang ditugasi Allah untuk rukuk itu mulai diciptakan Allah sampai akhir zaman, dia bisanya cuma rukuk, nggak pernah sujud, dan disuruh sujud juga nggak bisa. Emang dia bisanya cuma rukuk, diciptakan untuk rukuk. Itu yang dimaksud malaikat itu monoton. Malaikat yang ditugasi sujud, ya sujud terus, nggak pernah rukuk. Suruh rukuk nggak bisa. Malaikat yang ditugasi tahiyat juga nggak pernah salam, dia bisanya cuma tahiyat.
malaikat yang ditugasi Allah untuk bertasbih, dia bisanya cuma subhanallah, 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 subhanallah. Suruh baca zikir yang lain tidak bisa. Malaikat yang ditugasi Allah untuk bertakbir, dia bisanya ya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya ala-ala FPI gitu. Ya nggak bisa, dia suruh baca wiridan yang lain nggak bisa. Itu malaikat. Tapi kalau kita manusia, subhanallah, kita bisa bekerja, kita bisa ngaji, kita bisa bertasbih, bertahmid, berzikir, macam-macam yang bisa kita lakukan. Tapi kalau nafsu yang diberikan Allah yang membuat manusia punya harapan, punya keinginan, sama ini rumah tangga ini. Anda semua minggat dari rumah. Mana-mana apa kalau nggak minggat? Sampai ke gayanya hijau-hijau. Sampai hijau is my wife, hijau is my choice. Aslinya judulnya itu minggat is my wife and minggat is my choice. Aku gak setuju hijrahmu hijrah apa. Aslinya yang minggat itu. Dari kampung halaman terus sampai ke tempat ini adalah dorongan nafsu. Maka kalau nggak di backup dengan kejernihan akal, bahaya. Karena gini, dilihat dari asal penciptaannya sekarang, biar agak urut. Manusia diciptakan Allah ini kan dibibiti dari Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Betul? Betul? Dibibiti dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, ada satu riwayat ketika Mbak itu ojo diumetno sih Mbak. Nanti ada panitia pememisan sendiri. Nah, itu aku kok ya harus enggak, maksudnya nanti kan minta kesadarannya jenengan untuk bantu anak-anak saya, tapi nanti dikoordinir, tolong mandek dulu Mbak, mandek dulu. Ngono kok ame $2 ini mulai piro nih model ini kok bisa nanti dulu Mbak, mandek dulu. Halo, berhenti dulu Mbak, nanti dikoordinir biar lebih tertib. Oke, tak terangkan dulu. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah menugaskan kepada 4 malaikat yang kebetulan 4 malaikat ini mempunyai akhiran nama yang sama, yaitu Il. Berarti kata ya malaikat-malaikat khusus yang ditugasi Allah ini 4 malaikat yang punya nama akhiran sama. Il, 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israfil. Malaikat-malaikat yang punya nama akhiran Il itu adalah malaikat-malaikat yang dalam tanda kutip super, ru'asaul malaika. Wajahmu nggak begitu cantik, misalnya wajah biasa-biasa saja, tapi kalau hatimu cantik maka akan terpancar kecantikan bersumber dari inner beauty jiwamu. Ya karena hatimu bersih, meskipun wajahmu biasa-biasa aja kali, tapi karena hatimu bersih maka kau akan nampak cantik walau tanpa make up. Sebaliknya, meskipun aslinya rupamu wahyu, pakai make up yang merek ternama yang harganya mahal, tapi kalau hatimu kotor atau bahasa Jepangnya bekonyok, meskipun sampean pakai mas-masan yang pakai trompion, pakai make up yang kinclong-kinclong, sepertinya moblong-moblong, tapi wajahmu malah kayak King Kong.
maka harus selalu dibersihkan. Tapi sebaliknya, waqad khaba man dassaha, sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang mengotori hatinya. Hati menjadi kotor dengan apa? Dengan maksiat. Setiap kita melakukan maksiat, kita melakukan perbuatan dosa, maka itu akan menumbuhkan bintik-bintik hitam di hati kita, noda-noda hitam di hati kita. Semakin banyak dosa, semakin banyak maksiat, hati kita akan semakin kotor, kotor dan kotor, hitam-hitam dan legam. Semakin berkarat itu kotoran, semakin susah dibersihkan. Senada dengan ini, jamaah sekalian, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan peranata dari bentuk itu. Di sini firman Allah nggak pakai laqad khalaqnal insana fi ahsanil khalqi. Halo? Yang belakang bisa jelas mendengar kata-kata saya? Firman Allah bukan laqad khalaqnal insana fi ahsanil khalqi. Sungguh aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian saja. Tapi di sini takwim, bentuk kejadian dan peranatanya dan kelengkapannya. Tolong diperhatikan biar agak pengalaman dikit. Sebenarnya sih saya sadar kalau yang saya omongin orang-orang yang IQ-nya rendah. Yang tersinggung silakan minggat. Aku ini boleh konco. Ini ceritanya ngomong goblok, ngomong goblok gitu. Gini loh, maksud saya gini. Kalau fi ahsanil khalqi itu hanya bentuk kejadian. Memang manusia bentuk kejadiannya paling bagus. Itu kaitannya dengan postur tubuh, kaitannya dengan bentuk tubuh. Kita ini makhluk yang paling bagus. Gak percaya? Boleh wong lanang sing paling welek menurut sampean, jejerno ketek lanang sing paling gula. Mesti tetap apik wonge. Karena memang kita terbaik secara postur, bentuk kejadiannya dijadikan paling bagus sama Allah. Karena manusia paling baik, itu makanya pakai pakaian kayak apapun pantes. Manusia ini sarwa pantes, naik kendaraan model apapun pantes. Manusia laki-laki pakai sepatu pantes, pakai sandal pantes, pakai terumpa pantes, pakai celana pantes, pakai kantong komprang juga pantes, pakai celana pendek juga pantes, pakai baju pantes, pakai kaos pantes.